Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Pojok Inggris. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang salah satu skill yang cukup menjebak, cukup mengecoh di dalam bahasa Inggris, yaitu materi subjunctif. Dan di video kali ini kita akan mempelajari kembali salah satu trik TOEFL, salah satu skill dalam TOEFL, yaitu skill 30 dengan materi impersonal expression. Dan impersonal expression ini adalah salah satu materi yang juga cukup mengecoh, cukup menjebak di dalam soal tes TOEFL. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan apa yang dimaksud dengan impersonal expression itu. Definisi dari impersonal expression itu adalah ungkapan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan adjektif tertentu. Jadi ada adjektif tertentu di dalam bahasa Inggris yang dipakai dan menunjukkan pada impersonal expression. Impersonal expression sendiri menunjukkan makna importance, yaitu kepentingan. Nah, jadi adjektif tersebut, adjektif yang disebut dengan impersonal expression itu menunjukkan makna importance, atau kalau dalam bahasa Indonesia menunjukkan makna kepentingan atau penting. Adapun daftar dari adjektif yang dipakai di dalam impersonal expression itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada adjektif essential yang bermakna penting. Kemudian ada adjektif imperative yang juga bermakna penting. Ada juga adjektif important juga bermakna penting. Dan yang terakhir ada necessary juga bermakna penting. Jadi ada 4 adjektif yang dipakai dalam impersonal expression. Yang pertama essential, yang kedua imperative, yang ketiga important, dan yang keempat necessary. Adapun polanya atau rumus kalimat impersonal expression itu ada dua, ya, ada dua sebagaimana tabel di bawah ini. Yang pertama dengan menggunakan is, kemudian adjektifnya yang tadi itu salah satu dari yang tadi, yaitu essential, kemudian imperative, important, dan necessary. Kemudian setelah adjektifnya ada yang menggunakan to infinitive, a verb 1 yang diawali oleh preposition to, disebut dengan to infinitive dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah itu baru complementnya, pelengkapnya. Pelengkap itu bisa berbentuk objek atau adverb atau hal lainnya untuk melengkapi to infinitive yang di sini. Cuman biasanya dia berbentuk objek. Contoh, it is important to verify the data. Penting, maknanya penting untuk memverifikasi data itu. Jadi sekali lagi rumusnya it is, kemudian adjektifnya, adjektif yang 4 tadi itu, kemudian to infinitive, kemudian complement. Sedangkan pola yang kedua, kalau tidak mau menggunakan pola yang seperti ini, tidak mau menggunakan pola adjektif to infinitive, maka dengan menggunakan pola it is, kemudian adjektif, setelah adjektifnya ada that. Setelah that baru subjek, setelah subjek baru verbnya. Nah, di sini yang cukup mengecoh di verbnya ini, karena verbnya berbentuk verb word, ya, verb asli. Jadi kalau to be berarti verb aslinya adalah be. Jadi tidak ada is, am, are, was, were, tidak mengenal tenses, ya. Jadi apapun tensesnya, apapun subjeknya, maka selalu verbnya berbentuk verb word. Seperti contoh di sini, it is important that the data be verified. Dari kalimat yang di atas tadi, it is important to verify the data. Sekarang the data-nya dibuat menjadi subjek. It is important, penting, that the data
data itu be verified, diverifikasi. Jadi di sini dibentuk verb 3 past participle karena kalimatnya kalimat pasif ya. It is important that the data be verified. Ingat yang di sini ini menggunakan verb asli. Ini yang agak mengecoh karena rumusnya hampir sama dengan subjunctive, yaitu tidak mengikuti pola yang biasa. Berikutnya kita coba analisis kalimat. Di sini ada beberapa kalimat yang salah. Yang pertama, it is imperative that you are on time. Ya. Ini kalimatnya salah. Kenapa? Karena di sini verbnya menggunakan verb present tense. Padahal dalam rumus verbnya harus berupa verb word. Jadi di sini nggak boleh pakai seperti ini. Harusnya kalau are ini kan to be, berarti verb aslinya adalah be. Berarti untuk supaya benar kalimatnya, makanya di sini dikasih tanda merah. Ini merah berarti salah. Supaya benar kita tandai biru di sini menjadi it is imperative to be on time. Penting untuk tepat waktu. Kemudian yang contoh berikutnya, model berikutnya ya. Model berikutnya dari kalimat yang salah seperti ini. Kan tadi ada dua rumus yang bisa dipakai. Ini to be on time, kemudian to infinitive ini namanya. Kemudian bisa menggunakan pola yang kedua tadi, yaitu dengan menggunakan that, setelah that subjeknya baru verbnya. Verbnya harus berbentuk verb word. Jadi menjadi it is imperative that you be on time. Penting kamu tepat waktu. Berikutnya kalimat yang kedua yang salah. It is important that your signature appears on your identification card. Penting tanda tanganmu muncul pada kartu identitasmu. Ini salah. Kenapa? Karena di sini verbnya tidak menggunakan verb asli, melainkan sudah berbentuk verb yang ditambahkan s. Present tense ini namanya. Sehingga supaya benar kita rubah menjadi to infinitive. Ya, jadi ini yang asal mulanya signature ini bentuknya kata benda, noun, kita rubah menjadi kata kerja menjadi sign. It is important to sign your identification card. Penting untuk mendatangani kartu identitasmu. Ini pola yang pertama dengan menggunakan to infinitive. Atau kita menggunakan pola yang kedua, yaitu menggunakan that subject ya. Sehingga menjadi it is important that your signature appear on your identification card ya. Jadi ini verbnya verb asli, ini subjeknya your signature. Penting tanda tanganmu muncul dalam atau pada kartu identitasmu. Berikutnya contoh yang salah. It is essential that all application and transcripts are filed no later than July 1. Penting bahwa semua aplikasi dan transkrip disetor paling lambat 1 Juli. Ini salah karena di sini menggunakan verb present tense are, padahal rumusnya harus menggunakan to infinitive atau verb word. Sehingga supaya benar kita rubah menjadi it is essential. Di sini verbnya adalah ini. Ya. Jadi verbnya di sini to file all application and transcript no later than July 1. Atau kita rubah menjadi seperti berikut ini. It is essential that all application and transcript be filed no later than July 1. Nah, jadi sekali lagi rumusnya ada dua, dengan menggunakan to infinitive atau menggunakan that subject, kemudian verbnya dengan menggunakan verb word sebagaimana di subjunctive di video sebelumnya. Silakan teman-teman kalau mau mengulang kembali materi subjunctive yang hampir sama dengan ini, diputar di video yang sebelumnya. Berikutnya kita latihan soal dengan materi impersonal expression. Yang pertama, it is not necessary blah 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 an entrance examination to be admitted to an American university. Kalau yang alpha jelas salah karena rumusnya hanya dua. Kalau enggak to infinitive, yaitu that subject. Alpha jelas salah karena ini verb 1 tidak menggunakan to infinitive. Kemudian bravo jelas salah
Karena setelah that langsung verb, padahal dalam rumus setelah that itu harus subjek. Kemudian Charlie juga salah karena di sini menggunakan verb present. Jadi yang benar adalah yang delta to take. Jadi kalimat lengkapnya, it is not necessary to take an entrance examination to be admitted to an American university. Tidak penting mengikuti tes masuk untuk diakui sebagai atau untuk diterima di kampus di Amerika. Kemudian yang kedua, jadi soal yang pertama jawabannya adalah yang delta karena rumusnya hanya ada dua, kalau enggak to infinitive yaitu dengan menggunakan that, tapi setelah that harus berbentuk subjek kalimat. Kemudian yang kedua, it is essential that vitamins be supplied either by foods nor by supplementary tablets for normal growth to occur. Kalau alfa bentuknya B, kira-kira sudah benar nggak? Alfa sudah benar ya, bentuknya B. Kenapa? Karena di sini impersonal expression, verbnya harus menggunakan verb word. Jadi B ini sudah benar. Kemudian di sini ada nar. Nar itu gandengannya harus dengan neither, nar. Cuman di sini di depan ada either, berarti nar salah. Kenapa? Karena either gandengannya adalah dengan or. Maka yang salah yang bravo, harusnya diganti dengan or. Jadi, it is essential that vitamins B supplied either by foods or by supplementary tablets for normal growth to occur. Penting vitamin dimasukkan baik melalui makanan atau tablet suplemen untuk pertumbuhan yang normal. Jadi jawabannya adalah yang bravo karena nar gandengannya dengan neither, bukan dengan either. Either itu gandengannya dengan or. Itu saja barangkali untuk materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.